Ajaib, sungguh ajaib. Sama-sama yuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan sukacita yang dari Tuhan. Anugerahnya ada di dalam hidup saya dan saudara. Oh ajaib, kasih Yesus bagiku, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Hey! Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah, sepanjang hidup ku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Hey! Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Haleluya. Oh Tuhan Yesus baik, kita menikmati hadiratnya, kita bersuka cita. Oh luar biasa Tuhan, kasih Yesus bagiku, betapa heran ku menyaksikan. Betapa heran, ya ajaib. Betapa heran ku menyaksikan, betapa heran ku menyaksikan, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Tuhan memberkati setiap korban persembahan yang saudara tabur di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari lepas hari kita lewati. Ada begitu banyak hal yang mungkin kita tidak menyangka itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal, Tuhan ada di dalam segala hal. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai.
Tuhan, ya Tuhan. Haleluya. Mari kita mengangkat suara kita, kita menyembah Tuhan. Dalam segala keadaan Tuhan hadir. Tuhan ada. Tuhan menjamah kita. Tuhan mengerti kita. Haleluya. 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 Labasang kabaraya laba. Kibaraya labasang. Kiyabala. Kiyabala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Engkau pertolongan kami Tuhan. Engkau pengharapan. Tuhan kemenanganku. Kemuliaan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Kau pertolongan, Tuhan kemenanganku. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan masih nyata. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Dengan iman katakan saudaraku, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Engkau kemenangan kami, Oh, Engkau sumber segalanya, Engkau pertolongan kami, Engkau pengharapan kami Tuhan. Terima kasih, haleluya, terima kasih ya Tuhan. haleluya. Terima kasih untuk Terima kuasa kasih. penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya lah basang. Terima kasih kami percaya Gimana ya lah basang ada apapun yang terjadi dalam hidup kami, Gimana ya lah basang Engkau ada, ada Tuhan. kabar ya lah. Engkau ada. Iya lah ya lah basang. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Dan kami percaya saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Amin. Engkau mengerjakan keajaiban-Mu dalam setiap Amin. kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iya.
Engkau yang melayakan hamba-Mu untuk Haleluya. menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami saat ini Tuhan. Amin. Biarlah apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, Iya. kami dapat mengerti, kami dapat menangkap semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini sama-sama kita akan kembali melihat firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan saat ini sama-sama buka dalam Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40. Saudara bisa melihat di Alkitab saudara masing-masing. Sama-sama kita bangkit berdiri. Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-28 mulai hingga ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-31. Kita akan bacakan ayat ini bersama-sama. 2, 3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Silakan duduk, saudara. Firman Tuhan yang kita baca saat ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berikan tema kekuatan baru di tahun baru, berarti di tahun baru ini sesungguhnya Allah menyediakan kekuatan baru bagi saya dan saudara. Amin. Karena bagi Allah, ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, Allah enggak pernah lepas tangan. Amin, saudara. Allah tidak pernah lepas tangan. Allah selalu peduli dan Allah mau tahu. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percaya bahwa di tahun baru ini ada kekuatan baru yang Allah siapkan bagi saya dan saudara. Saudara, kalau kita melihat pasal 40 ayat yang ke-31 ini, yang akan kita bahas saudaraku pada ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ternyata kekuatan baru itu akan kita terima, akan kita peroleh ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Amin. Menanti-nantikan Tuhan. Kata atau kalimat menanti-nantikan Tuhan ini dalam bahasa Ibrani kafah. Kafah ini artinya hidup intim, melekat, menempel dan menyatu dengan Tuhan. Itu kafah. Menanti-nantikan Tuhan. Jadi kalau dikatakan menanti-nantikan Tuhan, itu berarti hidup kita intim, melekat, menempel, menyatu dengan Tuhan. Ini kuncinya di situ. Mendapat kekuatan baru ketika hidup kita intim, melekat, nempel dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Di situ saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendapat kekuatan yang baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita pernah atau saudara yang pernah melihat
pokok dari anggur. Di situ ada carang-carangnya. Carang-carangnya itu nempel, melilit di pokok itu. Dan buahnya begitu lebat. Ini juga tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-15, saudara bisa baca ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita akan baca ayat ini, Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-7. Saya rindu saudara, setiap kita baca firman Tuhan, kita baca dengan benar-benar bergairah dengan Tuhan ya. Yohanes 15 ayat 4 hingga ayat yang ke-7, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Katakan, amin. Kayaknya kita paling senang ayat ini, ya. Kita senang banget dengan ayat ini. Minta apa saja, maka engkau akan menerimanya. Tapi kita abaikan dengan ayat yang 4, 5, 6 dan bagian yang ke-7 bagian atasnya. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita nempel, melekat, menyatu dengan Yesus, maka kita akan berbuah lebat. Dan dikatakan pada ayat yang ke-7, mintalah apa saja. Ini Yesus sendiri loh yang ngomong. Yohanes 15 ini, Yesus sendiri yang ngasih tahu, yang mengatakannya, tidak pakai perantara-perantara lagi, tapi Yesus sendiri yang ngomong. Saudara, menanti-nantikan Tuhan berarti tinggal di dalam Yesus. Menanti-nantikan Tuhan berarti menyatu dengan Yesus. Saudara, kalau dikatakan menyatu dengan Yesus, berarti kita ingat dulu, Yesus Allah kita, Allah yang tidak kompromi. Bukan berarti ketika dikatakan bahwa kita menyatu dengan Tuhan dan kita di dalam kita ada kotoran-kotoran dunia, kehidupan-kehidupan yang lama, yang bobrok, kita bawa dan kita bilang aku mau menyatu dengan Tuhan. Tuhan akan membersihkannya dulu. Kembali kepada menanti-nantikan Tuhan. Kalau dalam Yesaya tadi, saudara, menanti-nantikan Tuhan, pada ayat yang ke-31, pasal 40 ayat 31, menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Di sini Alkitab memberikan contoh tentang Raja Wali. Saudara, kalau kita mempelajari tentang Raja Wali, menanti-nantikan Tuhan seumpama Raja Wali. Kok dikasih contoh Raja Wali? Ternyata saudaraku, kisah Raja Wali dalam hidupnya,
hidupnya itu ada transformasi dalam kehidupan dia. Raja Wali ketika dia berusia 40 tahun, dia harus naik ke tebing di Bukit Batu. Dia akan naik dalam satu ketinggian, di situ dia akan buat sarang. Di usia 40, disitulah pilihan buat Raja Wali mengambil keputusan. Karena di usia 40 tahun, paruhnya itu panjang dan sudah melengkung sampai ke dadanya. Itu Raja Wali. Cakarnya juga sudah tidak setajam lagi seperti dia masih muda. Bulunya lebat sehingga untuk mengepakkan sayapnya dia nggak mampu. Oleh sebab itu ada dua pilihan, dia harus mengambil keputusan di situ. Dia harus memilih yang mana. Apakah dia pasrah dengan keadaannya seperti itu dan menunggu kematiannya? Karena dengan paruh yang panjang, dia tidak dapat memakan mangsanya. Dengan cakarnya, tidak mampu mencengkram mangsanya. Bulunya yang lebat, dia tidak mampu terbang tinggi untuk melihat mangsanya. Dan tidak mampu mengejar dengan kecepatan tinggi. Oleh sebab itu, dia harus mengambil keputusan, pilihan yang kedua. Atau pilihan yang pertama, kalau yang pertama tadi, dia pasrah dan mati, menunggu kematiannya. Sedangkan yang kedua, dia harus mematuk paruhnya itu ke gunung batu sampai paruhnya itu lepas. Dan ketika paruhnya lepas, dia menunggu paruhnya itu akan tumbuh lagi yang baru. Setelah paruhnya tumbuh, paruhnya akan mencabut cakar-cakarnya. Itu suatu hal yang gak gampang, saudara. Menyakitkan. Dia harus mencabut cakar-cakarnya. Setelah mencabut cakar-cakarnya, menunggu waktu, cakar-cakarnya itu akan tumbuh yang baru. Setelah cakar-cakarnya tumbuh baru, dia harus mencabut bulu-bulunya yang lebat itu. Saudara, itu bukan peristiwa yang mengenakan, saudara. Itu sangat menyakitkan. Tetapi kalau dia mau tetap hidup, dia harus melakukan hal itu. Dan setelah dia menyelesaikan mencabut bulunya, buluh baru akan tumbuh lagi. Di situ dia akan melanjutkan kehidupannya 30 tahun ke depan lagi. Sampai 70 tahun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengambil contoh menanti-nantikan Tuhan seumpama Raja Wali. Itu bukan asal-asalan saja. Di sini kita dapat melihat bahwa menanti-nantikan Tuhan berarti kita siap diubahkan. Amin. Bukan menanti-nantikan Tuhan dan Tuhan tolong aku. Tuhan tolong jawab A sampai Z permintaanku. Tidak, saudaraku. Tapi dikatakan menanti-nantikan Tuhan di sini, saudara. Berarti harus melakukan 3 hal besar tadi. Melepaskan paruh, mencabut cakar, mencabut bulunya. Seperti Raja Wali. Kalau kita mengambil keputusan menanti-nantikan Tuhan,
seumpama Raja Wali. Berarti kita siap menanggalkan kehidupan lama kita. Amin. Ketika kita menanggalkan kehidupan lama kita, maka kita akan dikenakan kekuatan baru. Tapi kalau kita masih tetap hidup dengan kehidupan lama kita, berarti kita mengambil pilihan yang pertama. Kita pasrah. Tidak mau ada perubahan dalam hidup kita. Tapi jika kita mengambil keputusan yang kedua, seperti Raja Wali, berarti saudaraku menanti-nantikan Tuhan, kita melekat pada Tuhan, kita menyatu dengan Tuhan, dan kita harus melepaskan kehidupan lama kita. Amin, saudara. Siap lepaskan kehidupan lama, jangan menoleh lagi ke belakang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dikatakan menanti-nantikan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan dalam Mazmur 25 ayat 3, kita akan lihat Mazmur 25 ayatnya yang ketiga. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Ketika kita mengambil keputusan untuk diubahkan, mungkin orang-orang berkata bahwa kasihan ya dia ya, kayaknya dia menderita banget ya. Tapi firman Tuhan katakan, semua orang yang menantikan Engkau, menantikan Tuhan takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Berkhianat dalam menantikan Tuhan itu berarti ketika kita menantikan Tuhan, kita capek, kita lelah. Kok Tuhan, sepertinya pertolongan itu tidak ada. Sepertinya Engkau tidak menolong aku. Maka kita mulai cari pertolongan yang lain. Itu berarti kita berkhianat di hadapan Tuhan. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan katakan, dia tidak mendapat malu. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan janjikan kekuatan. Tuhan menjanjikan kekuatan yang menyegarkan kita di tengah-tengah kelelahan. Itu janji Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan menjanjikan kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan bagaikan Raja Wali. Orang yang menanti-nantikan Tuhan berarti diberikan satu kekuatan atau kesanggupan berlari secara rohani. Kalau saat ini kerohanian kita stuck, gak ada peningkatan, sudahkah kita menanti-nantikan Tuhan? Mungkin kita sementara ini kita tidak menanti-nantikan Tuhan. Tapi saya percaya saudara adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Saudara adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan saat kita menantikan Tuhan? Kalau mengambil keputusan seperti Raja Wali tadi, berarti kita harus melepaskan paruh. Bagian mulut daripada Raja Wali ini. Saudara, ini menggambarkan bahwa kita harus menanggalkan perkataan dolak-dalik. Kita harus menanggalkan kebiasaan berkata-kata yang tidak benar. Hidup kita, mungkin selama ini kita menjalani kehidupan dan kita berkata bahwa saya fine-fine saja dengan kata-kataku seperti itu. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengambil satu keputusan seperti Raja Wali tadi, menanti-nantikan Tuhan seumpama Raja Wali,
berarti kita harus lepaskan paruh. Lepaskan paruh. Apa yang kita nikmati, apa yang kita makan, yaitu segala berkat asing, lepaskan. Berkat asing itu, saudaraku, keuntungan-keuntungan yang tidak benar yang kita dapat, itu adalah berkat asing. Tanggalkan, lepaskan, gunakan cara yang telah dibaharui dengan paruh yang baru. Amin. Lepaskan. Berani bayar harga di sini. Ya, kita harus berani bayar harga. Yang harus kita lakukan saat menantikan Tuhan, cabut cakar lama. Cengkraman-cengkraman yang lama, cara-cara lama memperoleh sesuatu, ubah itu. Ubah itu. Jangan pakai cara-cara lama mencengkram. Oleh sebab itu, Raja Wali, kita juga seumpama Raja Wali harus cabut cakar lama itu. Amin. Harus berani walaupun sakit, saudaraku. Mungkin ketika kita meninggalkan cara-cara memperoleh sesuatu dengan cara lama, kita berkata bahwa cuannya sedikit. Tapi kalau itu dari Tuhan, saudara percaya itu akan terjadi pelipat gandaan. Ubah semua cara-cara di tahun baru ini. Percaya bahwa ada kekuatan baru. Ada cara-cara baru dari Allah yang akan kita jalani, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Maka kita akan mendapat sesuatu yang baru, yang besar, yang daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan saat kita menantikan Tuhan? Kalau firman Tuhan di sini kita baca tadi, seumpama Raja Wali, berarti seumpama Raja Wali berarti mencabut buluh yang lama dikatakan seperti Raja Wali. Saudara, itu berbicara siap dibersihkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Siap dibersihkan oleh Tuhan. Sekarang inilah waktunya. Di tahun baru kita memperoleh kekuatan baru, melaksanakan hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan. Kalau Raja Wali mencabut bulu lamanya, berarti saudaraku, bagi saya dan saudara, firman Tuhan ini bukan hanya jemaat Tuhan, tetapi buat hamba Tuhan juga. Kita harus menanggalkan semuanya. Kita harus menanggalkan hal-hal yang lama, hal-hal yang menghalangi kita untuk terbang tinggi dalam firman Tuhan. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan tetapi terhalang ini dan itu, saudara, mungkin itu bulu yang harus dicabut. Seperti Raja Wali. Saudaraku, setiap karya Tuhan, ya, Allah menyiapkan segala sesuatu, karya-karya ajaibnya bagi saya dan saudara. Dan percaya di tahun ini, ada sesuatu terobosan baru terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau diubahkan. Kalau kita mau menanggalkan hal-hal yang lama. Hal-hal yang membebani kita untuk terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Menghalangi kita melakukan firman Tuhan. Menghalangi kita untuk berjalan setia kepada Tuhan. Saudaraku, tanggalkan itu, cabut itu. Cabut. Maka saudara percaya bahwa
ada hal-hal dahsyat yang Allah siapkan bagi saya dan saudara. Menanti-nantikan Tuhan, kafah, menyatu, menempel, menyatu dengan Tuhan. Seumpama Raja Wali yang menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan pada ayat 31 yang kita baca tadi saudara, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali. Saudara percaya bahwa ketika kita melepaskan hal-hal lama, maka hal-hal baru Tuhan kenakan bagi saya dan saudara. Usahamu, keluargamu, pelayananmu, masa depanmu, apapun itu. Saudara percaya bahwa Tuhan akan buat terobosan baru di tahun ini ketika engkau menyatu dengan Tuhan. Amin. Ketika engkau menyatu dengan Tuhan, maka Tuhan akan bawa kita naik terbang tinggi. Saudara, kenapa dikatakan Raja Wali juga? Raja Wali itu adalah burung yang mampu menghadapi badai. Mampu menerjang angin badai. Di tahun ini mungkin kita berkata bahwa pandemi sepertinya belum selesai. Tapi saudaraku, Tuhan memperlengkapi kita untuk kita naik terbang tinggi. Amin. Dalam hal apapun, jangan takut. Mungkin kita berkata bahwa aduh, bagaimana dengan usaha saya, pekerjaan saya, bisnis saya, pelayanan saya, studi saya, masa depan saya. Saudaraku, di tahun baru ada kekuatan baru. Amin. Itu yang Allah siapkan bagi kita. Ada kekuatan baru. Percaya Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan, baharui hidup kami sehingga kami layak mengenakan hal-hal yang baru. Baharui hidup kami Tuhan, sehingga kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepadamu. Kami percaya Tuhan, kekuatan baru di tahun ini Tuhan siapkan bagi kami. Karena firman-Mu yang berkata, maka itu akan jadi dalam hidup kami. Sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudaraku,
Saudara percaya bahwa kekuatan yang dari Tuhan, Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Di tahun ini ada kekuatan baru, sebab Dia menyertai kita. Ketika kita melekat padanya, ketika kita menyatu dengan Tuhan, maka ada terobosan baru terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, tahun ini adalah tahun kesetiaan penyertaan-Mu. Dahsyat bagi kami Tuhan. Engkau menganugerahkan kekuatan baru untuk kami melewati badai apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga menjadi milik kepunyaan-Mu, sebab Engkau ada dan selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkatakan, besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, tak ku nantikan Kau yang ku sembah. Yesus pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Oh, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita tetap menanti-nantikan Tuhan seperti Raja Wali, sehingga kita mendapatkan kekuatan yang baru, kekuatan untuk melangkah di tahun yang baru ini. Secara manusia kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi keadaan dunia saat ini, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa.
Ketika kita menanti-nantikan Dia seperti Raja Wali, maka di situ Dia ada, Dia ada, Dia ada, Dia ada, memberikan pertolongannya buat saya dan saudara. Apapun yang kita hadapi, Tuhan ada menolong saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa secara khusus Tuhan, buat anak-anak-Mu yang kurang sehat. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang ada di rumah. Tuhan juga menolong mereka, memberikan kekuatan kesehatan yang tidak sempat hadir Tuhan. Demikian juga Tuhan yang masih ada di luar kota, Tuhan juga menolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, balas berkati buat umat-Mu yang sudah hadir pada saat ini Tuhan. Yang sudah melayani Engkau, yang sudah memuji memuliakan Engkau, yang sudah memberikan segala sesuatunya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa, kami bersatu hati. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berteriak kepadamu, kami memohon kepada Engkau, Tuhan tolong bangsa kami, selamatkan bangsa kami, lindungilah bangsa kami Tuhan. Tuhan tolong mulai dari pemerintahan yang ada, Tuhan proteksi semuanya, segala yang bukan dari Tuhan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tolong bangsa ini Tuhan, biarlah keadaan bangsa ini kembali pulih seperti semula, bahkan bangsa ini maju di dalam segala sesuatunya di dalam Engkau ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang mengalami musibah, baik yang ada di Sumedang Tuhan, baik Tuhan keluarga-keluarga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di Sulawesi Barat Tuhan, di Majene sana Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang ada di Kalimantan yang akibat korban banjir. Tuhan tolong Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Dan biarlah kami yang ada saat ini boleh menyadari semuanya, bahwa kalau kami ada dan kami masih bisa memuji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati pekerjaan umat-umat-Mu, berkati rumah tangga anak-anak-Mu, apapun juga yang diusahakan, bisnis apapun itu, biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala yang menghalangi bisnis anak-anak-Mu Tuhan, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dan menerima sukacita Allah bagaikan Raja Wali. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.